Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajah Allah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wa hadrati aimatul mujtahidin wa hadrati jami' auliyallahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa hadrati ghadad az-zaman wa awani usairi auliyallahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati Syekh Abdul Mutin Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa la hadrati Syekh Ahmad Asaid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. Kita lanjut halaman 145. Masih membicarakan Fatimah, Ali bin Abi Thalib dan juga anak-anaknya. Sahabat sekalian, jadi kalau kita melihat orang yang memang melanjutkan keturunan Nabi ini adalah melalui jalurnya Fatimah. Ya, suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau dilihat dari segi kekeluargaan, Abu Thalib itu sendiri adalah kakak dari bapaknya Nabi Muhammad, berarti paman ya, dari paman dari Nabi Muhammad. Dengan demikian antara Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad itu sepupu ya, gitu ya kalau kita bilang enggak ya, sepupu. Nah, nanti kemudian Ali bin Abi Thalib nikah dengan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak memang keistimewaan yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, di antaranya Rasul sendiri memang menyatakan ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah ya pintunya. Orang yang ingin mendapatkan ilmu berarti harus masuk melalui jalur Ali bin Abi Thalib. Kalau kita baca misalnya tariqah ya, itu rata-rata kita bisa baca silsilahnya gitu, hampir semua tariqah ya itu pasti berujung kepada Ali bin Abi Thalib. Apa saja biasanya itu kalau yang tariqah yang mu'tabarah begitu, itu pasti ya ujungnya adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara semua sahabat Nabi itu yang ada, itu yang paling banyak ya istilahnya menyampaikan dan mengijazahkan tariqah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu ya boleh katakan ada, tapi mungkin tidak sebanyak ya sanad yang dimiliki ya kepada Ali bin Abi Thalib. Coba dan nanti ya lihat silsilah dan sanad-sanad thariqah yang mu'tabarah gitu, itu kalau kita baca itu ya dari pulan sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini merupakan satu keistimewaan tersendiri. Semua tariqah itu berakhir ya pintunya memang betul-betul kepada Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah tuwfiya karramallahu wajhah
Wafat Ali bin Abi Thalib ini, semoga Allah meridhoinya, antara siwasini nasanatan, wasiti nasanatan, dari usia ya 63 tahun. Darabahu ibnu Muljam atau Muljim boleh. Dipukul oleh Ibnu Muljam, dibunuh oleh Ibnu Muljam, bi fathil jimi wa kasriha, dibaca jim dan kasrah pada jimnya, boleh Ibnu Muljam, boleh Ibnu Muljim. Fi jabhatihi, di ya jidatnya, dahinya. Lailatul Jum'ati, pada hari Jumat, sabi'a asyara Ramadan, pada 17 Ramadan. Sanata arba'in, pada tahun 40 Hijriah. Wa kharijun ila salati subhi, ketika dia akan keluar dari salat subuh. Wa mata lailatal ahadi, dan meninggal dunia pada malam Ahad, malam Minggu. Jadi saya tidak mengetahui secara ini ya pasti gitu. Memang mungkin saya lupa bacanya begitu. Kenapa Ibnu Muljam ini kok menjadi pembunuh Ali begitu? Ada yang bilang Ibnu Muljam ini bukan orang bodoh, bukan penjahat begitu, orang yang alim. Ya, hampir semua tuh orang-orang yang membunuh Utsman, orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu bukan orang bodoh, orang yang katanya juga hafiz Quran katanya. Ya, tapi entah karena ya disusupi oleh pemikiran dan lain sebagainya yang merasa bahwa Ali itu dinyatakan salah begitu, sehingga akhirnya dengan pola pikir yang telah merasuki ke dalam tubuhnya itu, pola pikir itulah yang lebih dikedepankan begitu, sehingga akhirnya mereka berani membunuh. Pada masa itu memang kalau kita lihat perkembangan pola pikir Islam itu mulai berkembang, ya, mulai ada Mu'tazilah, mulai ada Murji'ah, mulai ada Syiah, ya. Nah, itu yang jelas pada akhirnya boleh dikatakan bisa mengkotak-kotakkan umat Islam pada masa itu di dalam dunia berpikirnya, terutama yang menghadapi masalah yang warisan kenabian, masalah ilmu kalam, ya, yang juga diiming-imingi dan diiming-imingi dengan dunia politik pada waktu itu, sehingga akhirnya ya berkembang upaya-upaya untuk merasa unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib ketika dia mengemban sebagai khalifah itu kan ketika dia selesai atau masa kejadiannya setelah Utsman bin Affan terbunuh juga pada waktu itu, ya. Maka orang-orang yang mendukung Utsman bin Affan menginginkan supaya kasus pembunuhan itu diselesaikan. Tapi Ali bin Abi Thalib berpikir, katanya, bagaimana sekarang supaya negara ini selamat dulu gitu, ya. Nanti kalau negara sudah aman terkendali, maka akan diusut ya siapa pembunuh Utsman itu. Utsman itu terbunuh juga dasarnya katanya gara-gara nepotisme, bahwa yang diangkat sebagai pejabat-pejabat di kalangan Utsman bin Affan itu adalah orang-orang dari pihak keluarganya. Padahal ada latar belakang yang menjadi masalah besar pada waktu itu, yaitu bahwa ketika Utsman menggantikan Khalifah Umar bin Khattab, itu kas negara memang dalam kondisi yang ya tidak nyaman lah begitu. Utsman walaupun orang kaya, tapi kan tidak bisa menalangi gitu ya semua kas negara pada dirinya sendiri. Nah, maka bagaimana supaya kas negara yang ada ini bisa aman, negara bisa berdiri dengan baik, tetapi pengeluaran bisa ditekan, gitu ya.
Maka Utsman memilih saudara-saudaranya yang kaya, ya, supaya menjadi pejabat dengan ketentuan tidak digaji, gitu ya. Diangkat jadi pejabat tapi tidak digaji, atau digaji tapi tidak seharusnya dengan nilai yang cukup begitu. Dan diambil memang dari orang-orang kaya supaya ya merasa dia udah punya uang lah begitu, udah kaya gitu kan. Dan itu memang orang-orang dekat Utsman bin Affan. Nah, sehingga orang yang tidak senang dengan Utsman bin Affan itu merasa bahwa yang diangkat dari pejabat-pejabat itu, menteri-menteri, gubernur-gubernur, itu adalah keluarganya Utsman semua. Padahal Utsman menghendaki ya meminimalisir pengeluaran negara supaya dia itu diangkat supaya nggak banyak menggaji, karena yang digaji atau yang diangkat adalah saudaranya sendiri, orang dekat sendiri, dan orang-orang kaya, sehingga ya bagi mereka uang bukanlah, atau gaji bukanlah hal yang penting. Yang penting mau melaksanakan tugas negara. Tapi pikiran orang lain nggak begitu, ya. Ini mentang-mentang jadi khalifah, keluarganya aja yang diangkat, orang lain enggak. Muncullah ya ketidaknyamanan pada beberapa orang, maka akhirnya terjadilah proses ya pembunuhan Utsman. Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib diangkat, ya. Nah, maka akhirnya orang menuntut supaya Utsman bin Affan itu kasusnya diselesaikan. Tapi Ali bin Abi Thalib lebih berupaya untuk membuat negara itu menjadi aman dulu begitu, ya. Nah, ternyata keinginan Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan negara itu menjadi damai begitu, itu tidak sejalan dengan pemikiran ya kaum Khawarij pada waktu itu, ya. Maka akibatnya banyaklah intrik-intrik, upaya-upaya untuk melengsarkan Ali bin Abi Thalib, yang pada akhirnya memang sampailah pada masa pembunuhan Ali bin Abi Thalib itu sendiri, gitu ya. Nah, inilah akhirnya kasus sampai terjadinya pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Nanti muncul ada orang yang membela Ali, ada orang yang keluar dari Ali, ya. Yang keluar dari membela Ali itu namanya disebut dengan Khawarij. Yang membela Ali namanya Syiah, gitu ya. Nah, orang yang mengatakan bahwa orang yang membela Ali itu adalah orang disebut dengan Syiah, itu adalah yang menganggap bahwa keturunan Nabi adalah orang yang paling pantas untuk melanjutkan kekhalifahan itu. Maka ya orang yang paling pantas itu menjadi khalifah tidak ada lain adalah seharusnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga menjadi pemikiran politik tertentu nanti, ya. Ada Khawarij, ada Syiah begitu. Sampai sekarang kelompok Syiah itu masih ada, dan mereka ya memilih jalur Ahlul Bait, ya, baik dalam hukum ataupun dalam politik dan lain sebagainya, itu harus diambil dari golongan Ahlul Bait. Nah, sekarang ini banyak dianut di Iran, ya, di Persia sana tuh. Waktu lifa fi maudhi qabrihi, dan diperselisihkan tempat kuburnya. Li'annahu ukhfiya, karena kuburnya itu memang disembunyikan. Khaufan min an tunabbishahul khawarij, khawatir kalau seandainya kubur tersebut digali oleh kaum Khawarij, ya. Jadi kaum Syiah adalah kaum yang membela Ali, sementara Khawarij adalah kaum yang membelot dari Ali bin Abi Thalib. Nah, khawatir nih katanya, seandainya kuburan Ali bin Abi Thalib diketahui, maka nanti akan digali oleh kaum Khawarij. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, annahum hamaluhu, bahwa mereka membawanya, ya, liudafinuhu ma'a Rasulillah, agar nanti dikuburkan dekat bersama Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Fanadal jamalu, lalu unta yang membawanya
membawa lari jenazah alladzi hamalahu falam yadri aina dhahaba, ya, sehingga tidak ada yang mengetahui kemana perginya. Ya, ya inilah kita kira ceritanya seperti ini gitu. Jadi sampai sekarang akhirnya kuburan Ali bin Abi Thalib itu nggak ada yang tahu jadinya, ya, karena pada waktu mau dibawa, ya, itu onta yang jenazah kabur kemana, ya. Ya sampai segitunya ya, onta itu kagak bisa dikejar gitu. Padahal kan mestinya kalau dipikir-pikir larinya onta sama larinya kuda masih lebih cepat larinya kuda gitu. Dan orang Arab termasuk yang pandai berkuda gitu. Artinya pas kuda itu pas onta itu lari kejar aja gitu sama kuda gitu ya kan. Ya. Tapi udah mungkin begitu kali rencana Allah ya. Sehingga kuburannya sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu di mana kuburan Ali bin Abi Thalib. Farida qala, maka berkata ahlul Iraq, ya, orang-orang Irak, innahu fis sahab, ya, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib ada di awan. Ya, pemikiran kayak begini lebih susah lagi kita nerimanya ya kan. Bagi kita nih, ya otak-otak kita kan otak-otak otak-otakan lah bahasanya begitu ya kan. Bagaimana kita bisa menerima bahwa kondisi Ali bin Abi Thalib ada di awan? Nah, itu lebih susah lagi. Logika kita mah yang pantas orang dikuburin ya mesti di tanah, ya kan gitu. Apabila ada orang dikuburin di awan, wah itu sih ceritanya cerita 1001 malam kalau begitu ya. Cerita dongeng dah jadinya kalau begitu ya kan. Sulit bagi kita untuk bisa menerimanya. Ya walaupun sih hal-hal yang sedemikian boleh kali terjadi karena Ali juga orang mulia kali begitu ya kan, bisa-bisa saja. Tapi bagi kita yang otak kita ini terbatas memikirkannya begitu, sulit rasanya kita menerima bagaimana ya Ali itu dikuburin di awan gitu misalnya. Wa an Sayyidi Ali wafa anna Ali bin Abi Thalib ya rufi'a ila sama kama rufi'a Isa wa sayanzilu kama sayanzilu Isa. Dari Sayyidi Ali wafa bahwa Ali bin Abi Thalib itu diangkat ke langit. Kama rufi'a Isa, sebagaimana diangkatnya Nabi Isa, wa sayanzilu kama sayanzilu Isa, dan akan turun sebagaimana nanti turunnya Isa. Ada sedikit perbedaan kalau kita pikir dari konteks ini, dari teks ayat, dari teks hadis cerita ini. Kalau Nabi Musa kasusnya, ketika dia diangkat, ceritanya Nabi Isa masih hidup, ya, kan dia dikejar-kejar tuh sama pasukan pada waktu itu. Lalu ada murid beliau, salah satunya adalah Zakarias gitu ya kan. Nah, beritanya logis. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, itu aja yang kita pakai tuh. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tapi ya yang ada adalah satu orang di antaranya diserupakan dengan Nabi Isa. Ini beritanya jelas nih. Wajib diyakini kita karena memang dasarnya adalah Al-Qur'an. Nah, kemudian juga ada Al-Qur'an juga Allah berfirman lagi, ya, inni rafi'uka wa mutawafika, ya, sesungguhnya aku mengangkatmu dan mewafatkan kamu. Kalau dilihat sih ngangkat dulu baru mewafatkannya. Berarti untuk Nabi Isa dalilnya kuat gitu. Logika kita mau kepake atau enggak tuh urusan belakangan. Kalau udah pakainya Al-Qur'an, ya kita nggak boleh nolak. Sepinter-pinternya kita sama sebego-begonya kita memahami Al-Quran kagak bisa untuk mengotak-atik Al-Quran, ya. Kalau udah Allah yang bekerja, mau gimana itu urusan Allah dah begitu ya kan. Nah tapi kalau untuk Ali bin Abi Thalib kan nggak ada beritanya masalahnya, ya. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, Al-Quran dah rapi, ya, udah nggak ada, Nabi udah meninggal, maka logika kita untuk menerima bahwa Ali itu diangkat di langit, ya, Ali
turun nanti bersama Nabi Isa, itu baru pendapat orang, ya. Maka di sini yang mengatakan adalah Sayyidi Ali Al-Wafa. Kalau kita cari ayatnya, ya, tentang diangkatnya Ali bin Abi Thalib ke langit gitu misalnya sebagaimana terjadi pada Nabi Isa, itu nggak ada dalilnya, ya. Nah, jadi yang ada tinggal kepasrahan kita aja dah kalau begitu, ya. Yang jelas Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dunia, ya. Di mana kuburannya, faktanya memang sekarang kagak ada gitu, ya, nggak ada yang tahu. Yang apa namanya, kalau kita pikir-pikir nih ya, kenapa pada waktu itu orang se-Arab tuh begitu misalnya tuh kagak ada yang cari gitu pada waktu ontenya kabur gitu kan, nggak ada yang ngejar gitu tuh. Itu kita perlu kita perlu pikirin juga tuh, kenapa sih? Apa iya pas onta itu kabur gitu orang Arab pada bengong kayak gitu kan, ngeliatin onta kabur gitu ya kan? Ya kita nggak tahu juga kasusnya bagaimana begitu kan. Tapi faktanya pada waktu itu kan kayaknya apakah ada usaha yang ada pada waktu itu orang-orang yang ada di sekitar itu untuk ngejar onta itu tuh misalnya begitu. Sekencang-kencangnya onta siapa sih larinya? Ya kan? Terus larinya onta juga itu di padang pasir. Andaikan dilari sekencang-kencangnya, pasir itu sulit untuk dijadikan pijakan untuk lari kencang karena pasti melesek tuh begitu ya kan. Jadi akhirnya pasti pelan jalannya gitu. Nah, ini kan logika kita yang bisa kita terima kira-kira seperti itu. Tapi kalau udah ada satu permainan itu adalah kehendak Allah, sulit dah tuh ya. Kita udah kagak bisa mengotak-atikkan kejadian yang seperti ini ya. Ya pada akhirnya kita pasrah udah kepada Allah. Ya udahlah ya. Biarin aja dah yang Allah mau tuh bagaimana. Apakah nanti peristiwa ini benar turunnya Nabi Isa bareng dengan turunnya Ali? Ya kita nggak tahu juga. Tapi kalau yang namanya Nabi Isa diangkat, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, memang ada data ayatnya. Tapi untuk Ali bin Abi Thalib kita nggak punya data ayat. Hadis pun tidak ada. Karena kejadiannya Nabi udah meninggal, sehingga Nabi nggak punya komentar. Pada waktu Ali masih hidup dan Nabi masih ada, Nabi juga nggak pernah meramal kematian Ali. Ya, Nabi nggak pernah ngomong tuh, wahai orang yang beriman, nanti Ali bin Abi Thalib mati di bawah onte gitu misalnya ya. Kalau kira-kira begitu tuh ya kan, jangan-jangan orang Arab udah nyiapin onte yang mana nih begitu kan. Iya, jaga-jaga pada waktu ini. Ayo awas, Nabi dulu udah pernah ngomong nih. Ya kan, onte kabur, ikat ontenya kenceng ya kan begitu. Bisa jadi tuh begitu. Kenyataannya Nabi nggak pernah ngomong lagi ya kan. Jadi akhirnya sulit juga tuh untuk memprediksi ya kemana tuh onta lari begitu ya. Ya, jadi banyaklah ya cerita ini sulit untuk dicari kebenarannya karena sangat memungkinkan logika kita udah susah dah rasanya ya untuk menerima bukti-bukti yang kayak begini. Kecuali akhirnya kita harus pasrah. Ya udahlah, biarinlah itu urusan Allah aja kalau begitu. Ya, itu yang paling gampang tuh begitu. Kita mau lacak juga bukti-bukti pasti yang ngomong orang juga gitu ya. Apalagi yang ngomong orang yang jauh dari waktu masa matinya Ali bin Abi Thalib. Wah, kita kalau bukan orang Islam, yang ngomong bukan orang Islam, kita orang Islam kayaknya rasa-rasa kita gak percaya itu begitu ya kan. Misalnya Ali meninggal tahun 63, umur 63. Pada waktu itu tahun 40 Hijriah gitu misalnya. Ada kitab yang dikarang oleh orang gitu. Lalu dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mati di sana gitu. Susah kalau kita menerima yang kitab tidak sejaman matinya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga kita menjadi permasalahan juga. Kalau ada orang yang ngarang kitab dan dia seumur di waktu Ali itu ada gitu misalnya, dia tuh hidup, nah itu mungkin lebih mudah untuk kita nerimanya begitu. Lebih-lebih ya buktinya udah udah nggak ada begitu ya. Tapi pada intinya sih tetap yang harus diyakini banget itu adalah Ali meninggal dunia, gitu aja ya. Ali udah nyata-nyata meninggal dunia. Kalau Nabi Isa memang pada waktu hidupnya Allah angkat begitu. Walaupun ada berita ini mutawafika wa rafiuka. Aku mewafatkan kamu. Ya. Apakah mewafatkan kamu Nabi Isa itu menyempurnakan ya atau mewafatkan dalam bentuk mati? Ya itu sih terserah Allah dah, bebas-bebas saja. Tapi yang jelas kita punya dalil ya bahwa Nabi Isa diangkat oleh
Allah, selesai udah urusan. Kita nggak bisa membantah. Kalau kita mau bilang, gua kagak percaya Nabi Isa diangkat sama Allah, kafir kita. Ya, kafir itu. Kalau ada orang yang bilang, saya nggak percaya bahwa Nabi Isa diangkat sama Allah, ayatnya ada. Ya, nggak bisa. Kalau kita mau mengatakan, saya nggak percaya Ali bin Abi Thalib dinaikin ke langit, silahkan. Karena memang nggak ada ayatnya, ya. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayat, nggak ada hadis, ya. Kalau kita kagak mau percaya, ya nggak jadi masalah, ya. Karena memang tidak ada kewajiban untuk mengimani itu. Tapi ayat Al-Quran yang menjelaskan Nabi Isa diangkat, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, Nabi Isa diwafatkan oleh Allah, buktinya ada ayatnya. Kita tidak boleh mengingkari ayat tersebut. Tapi kalau ayat tentang Ali bin Abi Thalib kan tidak ada masalahnya. Itu ya, yang jadi perbedaannya itu di situ. Waruwiya an Abdullah bin Zubair qala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair berkata, asbahu ahlin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi wa habbuhum ilaihi al-Hasan. Ya, orang yang paling mirip dari keluarga Nabi, ya, dengan Nabi itu sendiri, dan yang paling dicintai oleh Nabi daripada keluarga Nabi adalah Al-Hasan. Maksudnya Hasan anaknya Ali. Ur'aituhu, aku melihat, yaji'u, dia datang, Nabi datang, yaji'u, dia datang, wa huwa sajidun, sedangkan Nabi dalam keadaan sujud. Fayarkabu rukbatahu, maka Hasan menggelendotin, ya, rukbatahu, dengkulnya Nabi. Au qala zahrahu, atau dia berkata bahwa Hasan menggelendotin punggung Nabi. Famakana yanziluhu, maka beliau tidaklah menurunkannya, hatta yakuna waladhi yanzilu ay bi nafsihi, sehingga keadaannya dialah yang turun, dengan Hasanlah yang turun dengan sendirinya. Artinya gini, pada waktu Hasan itu datang, Nabi dalam keadaan sujud. Nah, kemudian ketika sujud itu Hasan naikin Nabi, ya. Nah, anak kecil ya kan dianggap main kuda-kudaan lah begitu. Itu Nabi tidak bangun dari sujudnya, ya. Nabi tidak bangun dari sujud, sehingga Hasan merasa puas ngelendotin Nabi itu. Kalau kita bilang, ya, udah puas ngelendotin Nabi, baru Hasan turun, baru Nabi ngelanjutin sholatnya. Itu kalau begitu sholat Nabi khusyuk gitu. Nah, kita kagak bisa bilang, ya kan? Enggak khusyuk. Ayo dah. Ayo dah bilang dah. Sholat Nabi enggak khusyuk gitu. Payah kalau gitu bisa, ya. Iya. Nabi sujud itu nerusin sujudnya karena ingat kepada Allah, atau njagain Hasan supaya Hasan lagi ngelendotin jangan jatuh. Kan ada dua perkara kalau begitu nih, ada dua perkara kalau begitu. Nah, kita kagak bisa nebak-nebak yang mana itu yang kita bisa dahulukan begitu, ya kan? Maka kita bisa ambil pemikiran kira-kira begini dah kalau gitu, ya. Kalau kejadian itu sama anak kita, gitu aja dah, ya. Di saat kita lagi sujud, anak kita ngelihat nih, ya. Lalu akhirnya kita dinaikin sama anak kita gitu nih, atau sama cucu kita, atau sama anak kecil yang ada di sekitar kita begitu, ya. Nah, kita lagi sujud, ada anak kecil ngelendotin, kita ikutin cara Nabi, ya. Ikutin cara Nabi, jangan bangun sebelum anak itu turun dari punggung kita. Anaknya siapa? Ya siapa saja, ya. Kayak kebetulan Nabi sama cucunya gitu kan. Jangan bilang dilihat dari sisi tidak khusyuknya Nabi, mikirin Hasannya, tapi ini menjadi contoh bagi kita, ya. Kalau kita lagi sholat sekalipun, ya, diglendotin sama anak kecil yang mana aja, apalagi khususnya anak kita, cucu kita, ya, atau keluarga dekat kita, jangan sengaja-ngaja bangun. Yang bisa jadi kalau kita bangun tuh anak jatuh gitu, ya. Nah, ini kan namanya membangun rasa kasih sayang tuh kalau begitu, ya kan. Kalau kita sih mungkin udah kagak khusyuk dah, kalau kita ya kan dinaikin anak kecil begitu masih kita khusyuk. Tapi
ngikutin pola nabinya gitu aja yang enak ya. Nabi pernah begitu ya kan, udah kita ikutin Nabi. Nabi ngajarin tuh sama kita, kalau ada anak kecil ngeledotin kita, kitanya lagi sholat gitu ya, jangan bangun, hati-hati ya, kalau kita bangun tuh anak kecil jatuh ya, mungkin geledak, padanya bocor apa segala macam dah pokoknya kan, atau mungkin patah tangannya sehingga akhirnya lebih bahaya. Nah, jauh lebih baik mendiamkan dan memperpanjang sujudnya sampai tuh anak turun selamat semuanya, baru lanjutin sholat kita. Itu yang kita bisa ambil pelajarannya. Walaqad ra'aituhu wa huwa sallallahu alaihi wasallam raki'un ya yafrajulahu baina rijlaihi. Dan aku sungguh melihat ya si Hasan, sedangkan Nabi SAW dalam keadaan ruku ya melebarkan dua kakinya, hatta yakhruja min janibil akhar, sehingga akhirnya Hasan masuk dan keluar dari sisi yang lain. Hadza fi haqqi Sayyidil Hasan radhiyallahu anhu, ini adalah pada haknya Sayyidil Hasan radhiyallahu anhu. Jadi kalau Nabi sujud kakinya renggang ya, Hasan masuk dari sisi yang lain, keluar dari sisi yang lain lagi. Berarti kan masuk di selangkangan Nabi itu kalau begitu ya kan. Nah, ini juga merupakan pelajaran juga kalau begitu. Pokoknya selagi kita memperlakukan itu dan anak itu nggak ngangkat kain kita aja dah, ya kan? Sehingga kain itu akhirnya menyingkap aurat kita, udah biarin aja, ya. Kalau seandainya anak tersebut ngangkat kain kita sehingga akhirnya aurat itu terangkat, nah ini yang perlu kita hindari gitu. Karena terangkatnya aurat, ya terungkapnya aurat itu menyebabkan sholat menjadi batal gitu, ya. Nah ini Nabi udah contohin nih kepada kita begitu. Wa amma fi haqqi Sayyidina Husain, adapun dalam haknya Sayyidina Husain, faruya an Jabir bin Abdullah, maka diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah bersabda, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah wa fi lafzin akhar ila sayyidi syababi ahli jannah falyanzur ila Husain bin Ali. Siapa saja yang merasa senang untuk melihat kepada laki-laki dari kalangan ahli surga, ya, pada sisi lafaz yang lain dikatakan pemimpin pemuda, ya, penduduk surga, ya. Jadi anak-anak muda nanti dipimpin oleh siapa nih katanya, ya. Fal yanzur ilal Husain bin Ali, maka lihatlah kepada Husain bin Ali. Nah, jadi dengan kata lain kalau begitu kehebatan Husain ya itu adalah sudah dinyatakan oleh Rasulullah bahwa dia adalah penduduk surga, bahkan menjadi pemimpin pemuda dari pemimpin ahli surga dari kalangan anak muda begitu. Warwiya anal Hasan kana asbahan nasi bi Rasulillah min ra'sihi ila sadrihi. Dan diriwayatkan bahwa Al Hasan adalah orang yang paling serupa dengan Rasulullah dari kepala sampai ke dadanya. Wal Husain asbahu bihi min sadrihi ila rijlaihi, ya. Sedangkan Husain menyerupai Nabi dari dada ke bagian kaki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, ibnaya Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Ya, dua anak putraku, ya, Hasan dan Husain itu adalah dua orang pemimpin pemuda dari kalangan penduduk surga. Sedangkan bapaknya khairum minhuma, lebih baik daripada keduanya. Ini pelajaran bagi kita nih. Yang pertama, Nabi menyebut Hasan dan Husain tidak menyebut sebagai cucunya, ya, tapi menyebutnya sebagai anaknya, ya. Di sini kan kedua putraku gitu ya kan, kedua putraku. Padahal itu adalah anak daripada Fatimah atau anak daripada Ali, yang notabene-nya sebenarnya adalah cucu. Dalam bahasa Arab kan cucu itu ada. Kenapa Nabi nggak nyebut cucu? Ya kan? Saking kedekatannya dengan cucunya itu gitu, sehingga jarak yang jauh antara Nabi dengan Hasan dan Husain sebagai cucu dihilangkan. Nanti
dalam kasus ini nih, kalau kita serupakan dan kita samakan, maka ketika Nabi menyebut siapa yang disebut sebagai bapaknya, itu sangat memungkinkan seperti itu juga. Ya, ada orang yang oleh Nabi disebut sebagai bapaknya, sangat memungkinkan itu bukan bapaknya karena diketahui bapaknya sudah meninggal dunia. Siapa yang orang Arab patut menyebut sebagai bapaknya? Biasanya adalah pamannya, itu begitu, ya, pamannya itu. Maka dikatakan kalau ada pertanyaan, bapakku dan bapakmu, katanya begitu tuh, kan, finnar, katanya di dalam neraka. Maka yang pernah Nabi Muhammad panggil bapak siapa pada masa hidupnya? Ya, sedangkan pada masa hidup Nabi sendiri tidak pernah melihat bapaknya. Dan kita seringkali memanggil encing kita, manggil encang kita itu, kadang-kadang ya kita panggil babak juga dia, gitu kan. Cuma kita nisbatkan kepada anaknya misalnya, kan. Si orang tua encang kita itu misalnya anaknya namanya Amin, kita panggil Babak Amin, gitu kan, misalnya begitu kan. Kan manggilnya babak juga begitu. Nah, kalau nanti ada Nabi katakan bahwa bapakmu dan bapakku di neraka, maka bisa jadi yang dimaksud bukan bapak kandungnya. Nah, ini kan berarti kita pelajari dari sini nih ya. Ada cucu tapi Nabi menganggapnya sebagai anak. Ada paman tapi Nabi anggap juga sebagai bapak. Itu begitu, ya. Kalau orang Wahabi kan udah telak banget udah. Bapaknya Nabi masuk neraka, begitu ya kan. Bayangin orang yang begitu mulianya, ya, anaknya jadi pemimpin sorga, babenya di neraka, gimana gitu ya kan? Kan kagak logis banget kalau begitu ya kan. Tapi kalau orang Wahabi membacanya ya begitu aja tuh, bahwa bapaknya Nabi adalah orang yang nanti masuk ke dalam neraka, tuh begitu. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini hujjatun, ya, adalah bukti lima alaihi ahlu sunnah, ya, sebagaimana yang menjadi pendapat ahlu sunnah, annal a'immatal arba'ah, bahwa pemimpin-pemimpin yang empat sahabat Nabi, afdalu min ahlil bait, lebih utama daripada ahlul bait. Naam, ma fihim minal bid'atil karimah, yang ada pada diri mereka terdapat, ya, kemuliaan yang ada pada mereka, la yumatiluhu, yang tidak bisa ditandingi, wala yuqabiluhu, dan tidak bisa, ya, membandingkan ahadun, satu orang pun, bisa babi a'malihi, dengan sebab amal perbuatannya as-salihah, yang baik. Dzakarahu Sulaiman Al-Jamal, demikian dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal. Saya mohon maafnya, lagi perutnya kurang bagus gitu. Lagi sakit melulu, sampai sini aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa salatan Muhammadul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min rahmi wal khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarr wa dhirabtah qulubana qulubahum muta'alifin wa hdina wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.